Hai Tribuners, kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan ya. Dan waktunya kita untuk membayar zakat fitrah di kesempatan beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi pasti di antara kamu tuh banyak yang nanya kira-kira manfaat membayar zakat fitrah setiap tahun menjelang Idul Fitri itu apa aja sih? Dan pada kesempatan episode Tribun Style kali ini, Hakim bakal nemenin kamu untuk ngebahas soal manfaat membayar zakat fitrah yang kita lakukan setiap tahunnya. Kita tahu sendiri ya teman-teman, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu kalau orang yang telah membayar zakat fitrah itu berarti sudah menunaikan rukun Islam yang ketiga, bahwa setiap orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki manfaat. Bukan setiap orang ya, maksud setiap apapun itu yang diperintahkan dalam agama Islam tuh ada manfaatnya, termasuk zakat fitrah. Nah, maka dari itu zakat fitrah itu bakal bermanfaat bagi kita semua, terutama nih ya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Hakim bakal sampaikan ke kamu ada beberapa manfaat membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah menyempurnakan agama. Jadi seorang muslim itu sudah sepantasnya untuk memenuhi kebutuhan agamanya, sama halnya seperti sholat 5 waktu yang wajib. Zakat juga memiliki kewajiban karena termasuk ke dalam rukun Islam. Kemudian yang kedua itu zakat fitrah sebagai ladang pahala kita sebagai umat muslim yang taat terhadap agama. Karena selain penyempurnaan agama, berzakat itu juga bisa menjadi ladang pahala kita di bulan puasa atau bulan-bulan lainnya. Kita tahu sendiri ya teman-teman, kalau bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Jadi kalau kita melakukan satu ibadah itu bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berzakat fitrah ini gitu. Dan yang ketiga adalah membangun diri menjadi pribadi yang lebih baik. Saat kita berzakat, maka terbangun pula dari dalam diri kita itu untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ketika kita itu memberi, itu biasanya kan semakin rendah hati juga semakin rendah juga pribadi kita saat kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, salah halnya ketika kita berzakat itu membangun diri kita menjadi lebih baik, karena berzakat itu kita peduli juga dengan orang lain, gak cuma buat kita aja, untuk mensucikan diri kita aja, tapi we care with others gitu. Kita bisa dikatakan memiliki sisi kemanusiaannya di situ. Terus yang keempat itu adalah merupakan salah satu tiket masuk surga. Jadi buat kamu yang pengen masuk surga, selain beribadah-ibadah wajib, kamu juga perlu berzakat karena manfaatnya sangat besar. Zakat itu juga wajib sebenarnya ya, karena zakat itu sebagai tiket untuk masuk ke dalam surga. Zakat fitrah itu juga dapat menjadikan amalan-amalan yang paling bagus banget ya untuk membuat kita tuh semakin dekat dengan surganya Allah, karena ini berdasarkan hadis Nabi, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, maksudnya ya sama aja ya. Sesungguhnya di surga itu terdapat kamar yang luarnya dapat terlihat dari dalamnya dan dalamnya dapat terlihat dari luarnya. Kemudian ada seorang badui berdiri lantas bertanya, kepada siapa kamar tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, bagi orang yang berkata baik, memberi makan diantaranya lewat zakat, rajin berpuasa, salat karena Allah di malam hari di saat manusia sedang terlelap tidur. Ini adalah salah satu landasan yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu bisa menjadikan tiket untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. And then yang kelima itu sebagai sarana penghapus dosa ya. Udah masuk surga, dosanya terhapus gitu ya. Siapa yang gak kepengen gitu? Everyone want to get this gitu ya. Pengen dapat ini, pengen terhapus dosanya dengan berzakat fitrah. Karena selain mensucikan diri tuh ya diri kita kembali ke fitri ya, namanya juga fitrah gitu. Jadi ini bisa juga sebagai penghapus dosa-dosa kita, yang mana seperti halnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Taubah ayat 103, zakat itu kami memberikan dan mensucikan mereka. Oleh karena itu sering-seringlah kita berzakat sebagai sarana penghapus dosa-dosa kita. Yang berikutnya itu adalah menambah harta kita. Jadi kita mengeluarkan tapi kita juga bakal dapat sesuatu yang material lah ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah yang memberi rizki sebaik-baiknya. Quran surat As-Saba ayat 39. Selain itu, zakat fitrah juga bisa membantu orang lain dalam kesulitan, seperti yang Hakim katakan tadi. Kita we care, we share, we care. Kita tuh berbagi berarti kita peduli ya kan ya. Kita memiliki sisi humanity yang cukup bagus. Ini melatih kemanusiaan kita juga, karena mengeluarkan zakat itu berarti memberikan bantuan untuk orang lain, terutama 8 golongan penerima zakat yang sudah tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi semakin kita banyak berzakat,
zakat, maka semakin banyak pula kita akan membantu orang lain. Dan yang terakhir, zakat itu sebagai pembersih diri kita. Zakat itu memiliki arti pembersih diri sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat At-Taubah 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu tadi sekitar 8 manfaat kita berzakat sehingga kita akan jauh lebih memantapkan diri kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di tahun berikutnya, Ramadan berikutnya, dan menjadi lebih baik lagi pastinya. Thank you teman-teman yang sudah mendengarkan Hakim di Tribun News Style kali ini. Selamat berzakat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mendekati Lebaran, jadi Hakim mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa ketemu lagi di Ramadan dan Idul Fitri tahun depan dengan kondisi diri kita yang lebih baik lagi. Selamat Selamat ngabuburit deh ya. Ini di puasa-puasa terakhir. See you.